Pertandingan, Real Madrid vs Mallorca. Tanggal pertandingan, Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025. Analisis line up Real Madrid formasi 4-1-2-3. Kiper, Thibaut Courtois, sebagai penjaga gawang utama, ia dikenal dengan refleks yang luar biasa dan kemampuan menghentikan tendangan jarak jauh. Performanya di laga-laga sebelumnya sangat stabil, seringkali menjadi penyelamat tim dalam situasi genting. Kehadirannya memberikan rasa aman bagi lini belakang. Lini belakang, Daniel Carvajal, bek kanan. Carvajal adalah bek sayap yang memiliki keseimbangan baik antara bertahan dan menyerang. Ia sering melakukan overlap untuk membantu serangan dan memiliki stamina yang prima. Di pertandingan sebelumnya, ia menunjukkan determinasi tinggi dan tackle yang akurat. Antonio Rudiger, bek tengah. Rudiger adalah bek yang sangat kuat secara fisik dan agresif. Ia memiliki kemampuan duel udara yang baik dan kecepatan untuk menghentikan penyerang lawan. Performa di laga-laga terakhir menunjukkan ia adalah pemimpin di lini pertahanan dengan kemampuan membaca permainan yang baik. Donny Huijsen, bek tengah. Huijsen yang dipasangkan dengan Rudiger memberikan kombinasi ideal. Ia memiliki postur tinggi dan kemampuan passing yang akurat dari lini belakang. Pengalamannya mungkin tidak sebanyak Rudiger, tetapi ia menunjukkan potensi besar dalam duel 1 lawan 1 dan penempatan posisi yang cerdas. AF Carreras, bek kiri. Carreras bertugas sebagai bek kiri. Ia dikenal dengan kecepatan dan kemampuan dribble yang baik. Di laga sebelumnya, ia sering naik membantu serangan dan memberikan umpan silang yang berbahaya, meskipun kadang-kadang perlu lebih solid dalam aspek bertahan. Lini tengah, Aurelien Tchouaméni, gelandang bertahan. Tchouaméni berperan sebagai jangkar di lini tengah. Ia sangat efektif dalam memotong alur serangan lawan dan mendistribusikan bola dari belakang ke depan. Performanya di laga sebelumnya menunjukkan ia adalah gelandang yang pekerja keras dan memiliki visi bermain yang bagus. Federico Valverde, gelandang tengah. Valverde adalah gelandang box-to-box yang energik. Ia memiliki tembakan jarak jauh yang sangat kuat dan sering mencetak gol dari luar kotak penalti. Di pertandingan sebelumnya, ia menunjukkan kemampuan lari yang tak kenal lelah, membantu baik dalam bertahan maupun menyerang. Arda Güler, gelandang tengah. Güler dikenal dengan teknik dan kreativitasnya yang tinggi. Ia memiliki dribble yang lincah dan umpan-umpan terobosan yang mematikan. Performanya di laga sebelumnya menunjukkan ia mampu menciptakan peluang dari celah kecil di pertahanan lawan. Lini depan, Franco Mastantuono, penyerang sayap kiri. Mastantuono adalah pemain muda yang memiliki potensi besar. Ia memiliki kecepatan dan kemampuan dribble untuk mengacaukan pertahanan lawan dari sisi sayap. Performa di laga-laga sebelumnya menunjukkan ia agresif dalam menembus pertahanan dan memberikan ancaman konstan. Kylian Mbappe, penyerang tengah. Mbappe adalah penyerang andalan dengan kecepatan luar biasa dan penyelesaian akhir yang mematikan. Di laga sebelumnya, ia terus menunjukkan mengapa ia salah satu penyerang terbaik di dunia. Keberadaannya saja sudah cukup membuat pertahanan lawan waspada. Vinicius Junior, penyerang sayap kanan. Vinicius dikenal dengan kemampuannya melakukan dribble cepat dan menciptakan peluang dari sisi sayap. Ia sering mencetak gol spektakuler atau memberikan assist penting. Performa di laga sebelumnya membuktikan ia adalah ancaman nyata di setiap kesempatan. Analisis kemungkinan pertandingan, Real Madrid. Dengan formasi 4-1-2-3, Real Madrid kemungkinan akan mendominasi penguasaan bola dan mengandalkan serangan cepat dari sayap, terutama melalui Vinicius dan Mastantuono. Kehadiran Mbappe di tengah membuat lini serang mereka sangat berbahaya. Lini tengah yang diisi oleh Tchouaméni, Valverde dan Güler akan memastikan aliran bola berjalan lancar dan memberikan perlindungan bagi lini belakang. Kemungkinan besar, Real Madrid akan menekan Mallorca sejak awal untuk mencari gol cepat. Mallorca kemungkinan akan bermain lebih bertahan dengan formasi 3-5-2 untuk meredam serangan Real Madrid. Mereka akan mengandalkan serangan balik cepat melalui Takuma Asano dan Vedat Muriqi. Lini tengah yang padat akan mencoba memutus alur serangan Real Madrid dan memenangkan duel di lapangan tengah. Analisis kedua tim. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi pertarungan antara dominasi penguasaan bola Real Madrid melawan soliditas pertahanan Mallorca. Real Madrid akan menguji setiap sudut pertahanan lawan dengan kecepatan dan kreativitas mereka, sementara Mallorca akan berusaha menutup ruang dan memanfaatkan setiap kesalahan yang dibuat oleh Real Madrid untuk melakukan serangan balik. Momen krusial kemungkinan akan terjadi di lini tengah, di mana siapa yang mampu menguasai area tersebut akan memiliki keuntungan besar dalam mengendalikan jalannya pertandingan.